Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi diingatkan oleh firman Kristus, firman yang memberikan jaminan baik hari ini maupun masa yang akan datang. Sungguh luar biasa jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati yang baik-baik dari Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan berbicara secara khusus bagi kita semuanya. Ya, dan tema kali ini akan saya beri judul Tetap Bertahan. Manusia untuk meraih juara, meraih yang menjadi nomor satu, banyak peluang. Namun untuk bertahan dalam posisinya, bertahan dalam kedudukannya, tetap konsisten, ini yang tidak mudah. Oleh sebab itu, berbagailah mereka yang bisa tetap konsisten, menjaga hidup, menjaga hati, untuk tetap terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Selalu ingat akan Tuhan. Karena sadar betul bahwa sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita butuh yang namanya relation, hubungan, fellowship yang tidak pernah putus, bahkan sampai selama-lamanya. Inilah yang disebut kehidupan. Hidup tanpa hubungan dengan pribadi Tuhan, manusia akan mengalami satu kehampaan. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk sosial saja, kita membutuhkan relasi, hubungan, baik hubungan keluarga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak. Bahkan yang hari-hari ini manusia membutuhkan pribadi, yaitu teman yang bisa memahami, sahabat yang bisa mengerti. Manusia membutuhkan hal ini Bapak Saudaraku, karena kesendirian adalah hal yang sangat orang tidak suka. Walaupun kita butuh waktu sendiri, tapi tidak sendirian. Kita membutuhkan kebersamaan dengan Tuhan. Kita membutuhkan pribadi yang bisa memuaskan, sehingga dalam hati kita ada relung-relung hati, tempat-tempat di mana orang bisa mengisi banyak hal. Namun ada satu tempat yang hanya bisa diisi oleh pribadi Tuhan sendiri, yang bisa memuaskan hidup kita sebagai manusia. Amin Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, di mana Matius pasal yang ke-24 ayat 12-13. Di situ dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi hari ini, tema akan saya beri judul, Tetap Bertahan. Di dalam kekristenan, orang-orang yang bertahan sampai akhir, bahkan mereka harus kehilangan nyawa. Mereka mengalami satu kemenangan. Karena kematian bukan hal yang menakutkan. Karena semua orang toh juga akan mati. Tapi di sini firman Tuhan akan mengingatkan kita bagaimana kita bisa bertahan, berdiri selama masih ada nafas hidup, selama masih ada kesempatan untuk melakukan banyak hal di bumi yang sementara ini. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita terus berjuang. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi sampai hari ini, percayalah Tuhan berjanji, Dia menyertai kita sampai zaman akhir. Luar biasa, firman Tuhan tadi mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, semuanya menjadi tawar. Melihat keadaan hati manusia, orang-orang yang kita percaya, bahkan orang dekat pun, kadang kita bisa menjadi tawar. Kurang yakin dengan mereka. Kurang yakin, kurang percaya dengan orang-orang yang kadang kita percayai. Yesus sendiri juga disangkal oleh muridnya. Bahkan ketika Yesus berkata, barang siapa yang makan dan minum tubuhku dan darahku, Yesus menyatakan pribadinya secara jujur, semua meninggalkan Yesus. Tapi dalam hal ini Yesus, Dia sebagai pribadi Allah, Dia tahu hati manusia. Tidak ada yang bersama dengan Dia. Namun karena Yesus mengajarkan kepada kita, Dia selalu berharap kepada Sang Bapa. Dia selalu memiliki hubungan dengan Sang Bapa. Sehingga Dia tetap menjalani hidup. Menghadapi kenyataan, harus disalibkan, harus menderita. Dia tetap menjalani itu semua. Ini salah satu contoh pribadi Allah yang rela menjadi manusia. Dalam kesendirian, Dia tidak sendirian. Namun Bapa tetap bersama. Demikian juga kita, orang-orang percaya. Amin. Walaupun kasih kebanyakan orang menjadi dingin, namun kita jangan sampai dingin.
kasih kita kepada Tuhan, karena dialah sumber, karena banyaknya kedurhakaan manusia, semuanya menjadi tawar hati. Kemudian tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan juga mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Poin pertama, bagaimana kita bisa bertahan? Tentunya manusia harus makan kalau ingin tetap bertahan. Ya, manusia harus makan, minum, harus diisi nutrisi. Tubuh kita saja ini butuh makanan. Tapi firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 27 mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Di sini ada kalimat makanan ya yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apakah makanan itu? Firman Tuhan jelas memberikan kita secara nyata jujur pribadi Allah melalui Yesus Kristus. Dia jujur menyampaikan, barang siapa makan dagingku, minum darahku. Ini berbicara tentang satu perjanjian, ya, tubuh dan darah Yesus adalah makanan, firman yang telah menjadi manusia. Makanya kita makan firman. Jadi bagaimana kita bisa bertahan? Kita harus makan makanan firman, yaitu makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus sudah menjadikan prototip, contoh. Dia hidup dalam firman, karena dia adalah firman. Sehingga barang siapa yang percaya dan sungguh-sungguh yakin bahwa dia adalah firman Allah yang hidup, yang telah menjadi daging, dan menjadi penggenap akan hukum Taurat. Inilah Yesus. Dan ini yang membawa kekekalan. Sehingga dia bangkit dari kematian. Dan dia hidup selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang percaya kepadanya. Ya, ini adalah satu hal yang harus kita betul-betul pahami. Bahwa manusia membutuhkan makanan. Tapi bukan makanan yang dapat binasa. Tapi makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Hidup di dalam firman. Daging akan lenyap. Memang daging kita ini akan lenyap. Tapi manusia roh, manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Sampai kesempurnaan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan nyata. Seperti di dalam Yesus Kristus. Dia adalah yang sulung, yang utama. Yang memberikan contoh kepada mereka yang percaya. Amin Bapak Saudaraku. Jadi poin pertama kita harus makan memang. Tubuh kita secara jasmani pun harus dikasih makan nutrisi supaya kita bisa tetap kuat, sehat. Karena kesehatan itu mahal. Ya, kita harus jaga tubuh yang sementara ini. Karena inilah persembahan kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang dikuduskan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah berbicara tentang mempersembahkan tubuh. Jadi bukan sekedar kita memberikan persembahan, memberikan uang, harta kita. Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan rindu adalah tubuh kita. Jika tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati dengan segala hal yang baik. Termasuk harta, termasuk talenta, dan lain sebagainya. Amin Bapak Saudaraku. Ya, jadi dalam hal ini mari kita terus bagaimana kita bisa bertahan karena kita harus makan makanan firman. Firman Allah yang hidup. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka akan terus berbuah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan, yaitu terus andalkan Tuhan. Ada kesaksian seorang ibu yang anaknya terombang-ambing di laut selama 8 jam. Anak ini berusia 10 tahun. Dan waktu bermain di tepi pantai begitu ya, dengan perahu-perahu kecil, anak yang 10 tahun ini dia tanpa disadari terus terbawa ke tengah lautan. Dan selama 8 jam, anak ini terus dicari. Dan ibunya terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan luar biasa, ketika tim SAR mencari, anak ini ditemukan selamat. Dan anak ini berkata, saya ini baik-baik saja. Selama saya di laut, saya terus berbicara dengan Tuhan Yesus.
Ini kesaksian nyata Bapak Ibu Saudara. Dan ketika anak ini ditemukan, orang-orang juga heran. Kenapa ya anak ini bisa selamat? Karena ada satu hubungan dengan Tuhan. Ibunya berdoa, anaknya memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan anak ini selamat. Dan orang-orang sangat senang. Bapak Ibu Saudaraku, bisa bertahan karena mengandalkan Tuhan. Seorang ibu ya dari Santo Agustinus, dulu dia seorang yang sangat nakal. Ya, Agustinus ini seorang yang sangat kehidupannya berontak dan lain sebagainya, namun dia dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan karena doanya seorang ibu. Banyak kasus-kasus di mana orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka mengalami pertolongan yang luar biasa. Demikian juga saya yakin kita mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Ya, luar biasa. Bagaimanapun manusia tidak akan bertahan dengan segala tawaran dunia, karena dunia ini memikat, karena dunia ini menawarkan hal yang disukai oleh tubuh ini. Ya, jadi tubuh ini menarik antara pribadi Allah dan juga iblis. Kita tahu ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia ditawari batu diubah menjadi roti. Berbicara tentang daging tubuh. Kemudian dipertunjukkan ya di hubungan bait Allah. Dia ditunjukkan seluruh dunia dan kemuliaannya. Berbicara tentang apa? Keinginan daging. Keinginan dunia. Dan yang terakhir ketika iblis memberikan janji kalau kamu mau menyembah aku. Ya, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tapi Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allah. Dan hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini memberikan satu pengertian yang dalam. Bahwa dunia sangat memikat. Dunia menawarkan tubuh daging kita ini untuk dikuasai. Dan kita tahu bahwa dunia dan segala isinya akan binasa. Oleh sebab itu, Yesus ketika dia dicobai, dia menolak semuanya itu. Dia tahu bahwa itu sementara. Sebagai manusia, Yesus mengajarkan kepada kita sejauh mana kita yakini bahwa firman Allah jauh lebih berkuasa. Ya, firman Tuhan jauh lebih menjanjikan. Walaupun hari ini kita nampaknya menjalani hari-hari biasa-biasa, bahkan kadang kita bisa jemu, bosan dengan keadaan. Namun sekali lagi, mari kita terus andalkan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Manusia bisa mengecewakan. Keadaan bisa membuat kita ini kecewa dan putus asa. Namun tidak ada yang bisa menolong kita selain pribadi Allah. Yang bisa memuaskan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Mazmur 49 ayat 12-15. Dikatakan tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya. Orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri, Selah. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Selah. Ya, jelas. Mazmur mengatakan, segala kegemilangan dunia, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Jadi, Tuhan melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya kita tidak percaya dengan diri sendiri, mengandalkan pengertian diri kita sendiri. Jelas, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita dibawa masuk dalam rencananya. Kita harus tahu siapa yang menuntun kita, yaitu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku.
Jadi terus berharap, andalkan Tuhan melalui firman Tuhan. Bahkan dikatakan seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Orang-orang yang terus hidup menuruti keinginannya. Dia meluncur dikatakan ya, ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Ngeri ya saudara. Digembalakan oleh maut. Dikuasai oleh keinginannya sendiri. Ya, banyak orang-orang yang mengaku Kristen sebagai pengikut Kristus. Namun mereka tidak mau dimuridkan sebagai murid Kristus. Banyak orang yang menjadi Kristen, tapi belum tentu Yesus ada dalam setiap hati mereka. Banyak orang yang tahu, kenal Yesus, tapi dia tidak tinggal di dalam Kristus. Ini yang sangat berbahaya Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu Mazmur ini mengingatkan kepada kita, supaya dia berkata ya, Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Sebab ia akan menarik aku. Firman Tuhan ingatkan, supaya kita tidak dicengkram oleh keinginan dunia. Oleh tawaran dunia yang menuju kepada kebinasaan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Diingatkan, dinasehati, dihibur oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus. Ini kekuatan kita, Bapak Saudaraku. Karena dalam Alkitab, tokoh-tokoh, orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, mereka juga mengalami fenomena jatuh bangun juga pernah. Namun mereka tetap pegang dan andalkan Tuhan. Dan mereka selamat. Ya, seperti Petrus, walaupun dia menyangkal, namun dia berbalik lagi kepada Tuhan. Yusuf, dalam segala pergumulannya, dia walaupun mengalami masa-masa suka, tidak mudah. Namun dia terus memiliki hubungan, fellowship ya dengan Tuhan. Sehingga dia diangkat menjadi orang yang luar biasa. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun Tuhan tidak menolong, aku tetap menyembah Tuhan. Ini yang luar biasa. Mari kita belajar melalui kisah-kisah di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka bagaimana mencari kebenaran. Mencari orang yang betul-betul yang memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Sehingga Lukas 21:19 dikatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mari kita bertahan sampai Tuhan datang menjemput kita. Karena waktunya tidak ada yang tahu. Bersiap-siaplah setiap hari, setiap waktu, senantiasa pandang kepada Tuhan, karena dialah harapan kita, satu-satunya yang bisa memberikan kita kekuatan. Bahkan tidak hanya kekuatan, hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada jaminan. Terus percaya dan mengasihi Dia, melalui merenungkan firman, belajar firman Tuhan, dan menghidupi firman Kristus. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah diingatkan kembali oleh firman-Mu, firman Kristus, di mana kami tidak hanya sekedar berdiri, melihat keadaan yang mengecewakan, namun kami juga harus bertahan di dalam iman, melalui merenungkan firman-Mu, makan makanan firman Tuhan, dan terus mengandalkan Engkau. Kami tahu keadaan tidak semakin lebih baik, namun iman kami akan lebih baik ketika kami mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya firman-Mu digenapi, dan firman-Mu tidak pernah sia-sia ketika kami percaya dan menghidupinya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.